Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jamaah Dzikir Nafas yang saya hormati, kita akan mengkaji tentang masalah ilham atau masalah petunjuk Allah. Ya, seringkali kita ini bingung apakah ini petunjuk Allah, apakah petunjuk yang bukan dari Allah. Nah, Allah telah menegaskan di surat Al-Anfal ayat 29. Baik, mari kita kaji bersama ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Nah, ini ya, jadi intinya furqan kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memberikan karunia yang besar. Baik. Jadi kalau kita ini termasuk golongan orang yang beriman itu berarti kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita bertakwa. Jadi bertakwa itu kita mengikuti perintah Allah. Ya. Dalam hal ini kita bisa saja takwa itu berupa zikir, berupa sholat, berupa segala hal yang itu merupakan perintah Allah. Dan kita mengikuti semua perintah-perintah Allah, maka kita akan diberikan Allah itu furqan. Nah, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi mampu membedakan apakah ini baik ataupun tidak baik. Ini poin ini yang paling penting. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana membedakan apakah ini ilham baik atau ilham tidak baik? Apakah ini dari Allah, apakah dari setan, atau ini merupakan petunjuk Allah atau bukan? Tergantung dari kita, ya, tergantung dari kita. Apakah kita ini yang pertama orang beriman atau bukan? Yang kedua, bertakwa atau tidak? Ya, kalau kita memenuhi kriteria beriman dan bertakwa, apapun yang kita terima, entah itu berupa petunjuk tentang masa depan atau petunjuk untuk hidup yang lebih baik, bahkan untuk urusan bisnis, urusan menyelesaikan masalah hidup, urusan mendidik anak, urusan ngurus istri, ngurus keluarga, ngurus semuanya. Nah, itu kalau kita beriman dan bertakwa, petunjuk itu dari Allah. Ya, petunjuk itu petunjuk kebaikan, ilham takwa, ilham baik. Jadi ilham takwa itu ilham yang dihasilkan dari ketakwaan kita, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, baik. Dan bagi mereka dan bagi kita yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan menghapuskan segala kesalahan dan mengampuni. Dan ini masih ada bonus berikutnya, yaitu Allah memiliki karunia yang besar. Wallahu dzul fadlil adzim. Berarti apa? Tidak hanya masalah furqan kita diberikan Allah, tidak hanya masalah ampunan, tapi akan diberikan sesuatu yang sah, ya. Allah memiliki karunia yang
besar. Baik. Jadi para sahabat semua, di dalam kita menjalani zikir nafas, terutama karena salah satu yang bisa memaintain kita untuk selalu bertakwa, ini adalah berzikir yang terus-menerus. Yang salah satu metodenya menggunakan nafas, maka dengan selalu berzikir ini, maka kita ini bertakwa. Ya. Di dalam takwa itu, tadi disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 29 bahwa Allah akan memberikan furqan, ya, memberikan furqan, petunjuk, ya, kemampuan membedakan antara hak dan yang batil. Nah, maka jangan ragu lagi ketika kita berzikir mendapatkan petunjuk, mendapatkan satu kemampuan membedakan, maka jalankan yang baik. Namanya itu orang yang berserah. Ya, orang berzikir, orang bertakwa bisa jadi ketika mendapat petunjuk nggak melaksanakan. Nah ini ya yang kadang-kadang bertolak belakang ya. Sudah diberi petunjuk, sudah diberi furqan malah tidak Nah, kalau ada furqan langsung dijalankan ya. Baik, dan ini dalam segala hal ya, bahkan dalam hal-hal yang kadang-kadang berkaitan dengan pekerjaan misalnya, kita bisa membedakan apakah barang ini laku apa tidak misalnya. Itu Allah akan memberikan furqan. Makanya ini penting sekali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita beriman dan bertakwa dengan zikir nafas ini, rezeki kita dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah kita diselesaikan Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusan dunia dan akhirat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.